acara Jurnal Media Sport, suatu acara yang mengulas tentang kegiatan olahraga di Jember dan sekitarnya. Dan saat ini saya sudah berada bersama Bung Ade Haryanto, salah satu pengamat bola yang ada di Jember. Selamat sore, Bung Ade. Selamat sore, Bung. Di sebelah kiri saya ada Bung Sabto, juga pengamat bola, sekaligus pengurus KONI Jember. Selamat sore, Bung Sabto. Selamat sore, Bung Aris. Baik, pemirsa, kita akan mengulas tentang pertandingan Liga Indonesia Divisi Utama yang baru saja berlangsung beberapa saat lalu, di mana kesebelasan kebanggaan arek-arek Jember, Macan Raung Persib Jember kalah telak 3-0 dari Persekam Metro FC. Tentunya setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Jurnal Sport, satu acara yang juga mengajak Anda untuk berinteraktif di nomor telepon 0331 342 3938. Mungkin bagi pemirsa yang di rumah, Anda bisa kontak ke studio di 0331 342 3938. Baik, Bung Ade, nampaknya pada laga home pertama di Stadion Noto Hadiningrat Jember, mungkin ini sejarah bagi Macan Raung Persib Jember dibantai habis-habisan 3-0. Ini menurut Anda sebagai pengamat bola yang ada di Jember, kira-kira faktor apa yang membuat Macan Raung ini kalah telak 3-0? Begini, Bung, jadi saya melihatnya begini, jadi Persib tahun ini betul-betul kalah telak. Kalau kita setback ke belakang 2005 sampai 2009, mereka dengan pemain tetap, dengan manajemen yang tanda kutip. Dan Anda bisa lihat kali ini dia bermain dengan persiapan apa adanya. Dia bermain dengan minimalis, tetapi kepingin jadi maksimal. Artinya bahwa dengan pola 3-5-2 Santoso tidak berdaya dengan menghadapi pemain dari
Persekam dengan pola 4-4-2, di mana dengan fisik, stamina, endurance mereka sangat-sangat bagus sekali. Anda bisa lihat tadi ada berapa menit itu, Anda bisa lihat ada gol yang tercipta, ini akibat lengahnya lini belakang. Ini yang kita sementara di pertandingan laga home yang kedua, lawan yang kita hadapi mungkin salah satu debutan baru di divisi utama, yaitu Persibo Bondowoso, yang persiapannya kalau saya perhatikan lebih siap dari Persib Jember. Kira-kira ini ke Bung Sabto ini, mungkin peluang Macan Raung ini gimana nih Bung untuk pertandingan menghadapi saudara tua Persibo Bondowoso ini? Ya, terima kasih Bung Aris. Secara umum seperti yang dikatakan Bung Adi Haryanto adalah Persib untuk tahun ini terus terang persiapan benar-benar minimalis. Artinya bisa dilihat pada saat pertandingan ke Buol. Pada saat pertandingan di Buol itu kita kalah WO. Secara internal bahwa terjadi sesuatu permasalahan di situ, Bu. Itu dari segi di luar teknis. Kalau kita berbicara teknis dengan Persibo, perlu diingat sampai hari ini Persibo menduduki peringkat kedua dengan nilai 6 absolut, Bung Aris, dengan 2 kali main, 2 kali kemenangan. Sehingga Persibo secara umum, walaupun secara khusus daripada Persibo Bondowoso adalah pemain-pemain gabungan yang memang secara itu ada beberapa gabungan pemain-pemain yang memang di luar daripada Persibo. Nah, tetapi secara umum nama Persibo tetap di nomor satukan. Sehingga secara umum kalau kita melihat di atas kertas, Persibo secara pertandingan baik nyata atau melihat daripada skema ataupun urutan daripada klasemen, Persibo masih di atas kita. Tetapi ada unsur yang memang perlu disikapi daripada Persib, perlunya untuk menyikapi Persibo, barisan internal manajemen, barisan internal teknis perlu disatukan, Bung Aris, sehingga kita bisa optimis untuk mengalahkan Persibo, walaupun secara urutan Persibo sekarang menduduki peringkat kedua. Ya. Baik, kita simpan dulu Bung Sabto. Buat pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa mungkin mengeluarkan unek-unek pengumuman bagi Persib Mania di nomor telepon 0331 342 3938. Mungkin pihak manajemen juga melihat acara pada sore hari ini. Nampaknya memang sesuatu yang luar biasa karena memang baru sejarah di kompetisi divisi utama. Persib Jember kalah langsung di laga yang pertama. Baik, kembali ke Bung Ade. Nampaknya konflik di tubuh Persib Jember ini setiap tahun selalu terus berulang-ulang. Mungkin kalau nggak masalah manajemen, persiapan yang pas-pasan. Langkah ke depan ini kira-kira gimana Bung Ade? Biar geliat Persib Mania ini kembali bangkit gitu. Jadi begini Bung, jadi saya katakan begini, jadi awal-awalnya Persib itu dengan persiapan minimal dan di situ ada pergantian manajemen. Ini secara teknis itu juga berpengaruh dengan pemilihan pemain. Andai kata nanti tanggal 4 dia bertanding dengan Bondowoso, secara umum ini ada 3 kemungkinan. Kalau dia menang, berarti poin Persib akan bertambah sedikit, jadi masih 0. Artinya dari 3 kali bertanding dia minus 3. Tapi kalau dia seri, sangat berbahaya sekali. Kalah, tambah proses ke bawah. Artinya, dalam jeda waktu 3 hari ini, pihak pelatih minimal menenangkan pemain, memotivasi pemain, jadi mereka jangan bermain seperti kemarin. Artinya, mereka betul-betul siapkan fisik, siapkan stamina, dan satukan langkah untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan terus berbincang-bincang di acara Jurnal Media Sport. Jangan lupa Anda bisa kontak di 0331 di 342 3938 setelah yang satu ini.
Rumah bernyanyi Terminator dengan fasilitas laser lamp disco, wifi, TV kabel, DVD, khusus VIP dan VVIP, house musik, film layar lebar, dan 40.000 lagu-lagu hit nasional dan internasional. Dibuka pada jam 10 pagi sampai 1 malam. Alamat Jalan Gajah Mada 65 Jember. Telepon 0331 486 491. Kami tunggu kedatangan Anda hanya di Rumah Bernyanyi Terminator. Baik pemirsa, kembali lagi di Jurnal Media Sport. Sekali lagi bagi Anda yang sedang berada di rumah, Anda bisa menyampaikan saran, kemudian juga kritikan ke nomor telepon 0331 342 3938 tentang mungkin langkah ke depan buat Persib Jember biar lebih tentunya lebih lebih tampil lebih semangat lagi menghadapi kompetisi divisi utama Liga Indonesia. Baik, Bung Ade, nampaknya kembali menghadapi di pertandingan pada hari Minggu nanti menghadapi Persibo Bondowoso. Mungkin strategi apa buat pelatih Jember Santoso pribadi yang di pertandingan yang cukup krusial ini? Jadi begini Mas, jadi saya pikir begini, jadi perbaiki stamina, perbaiki endurance, kemudian jalankan permainan dari bola kaki ke kaki, jangan pola 3-5-2 dari belakang langsung ke muka, itu gampang diantisipasi. Kenapa? Karena penyerang Persib rata-rata itu ada penyerang kecil, sedang Bondowoso ada besar-besar. Jadi ini harus diantisipasi dengan Lek Santoso. Artinya mereka dengan penuh semangat 2 kali 4 menit, apakah mereka sanggup? Anda lihat ketika bermain dengan Persekam, mereka tidak bermain maksimal selama 2 kali 45 menit. Hanya mereka terlihat hanya 50 sampai 60 menit. Itulah pekerjaan Lek Santoso. Mudah-mudahan dia berhasil dengan baik ini. Baik, nampaknya ada telepon yang masuk ke ruang redaksi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dari mana, Mas? Dari Gopur, Gebang. Ya. Mungkin Mas Gofur ada saran Bang untuk mungkin untuk Macan Rawa Persib untuk kedepannya ini kira-kira gimana ini? Ya, silakan Bung Gofur. Sarannya Persib harus selalu berusaha untuk membeli pemain-pemain yang lebih baik dan mengatur serangan yang cukup baik juga. Kemudian selain pemain mungkin Bung Gofur ada mungkin kritikan dari Persibmannya di pertandingan yang laga home pertama kemarin. Mas, boleh nanya Mas? Iya, silakan. Kenapa sih kok Persib terus? Gimana? Solusinya Mas? apa? Ya. Coba diulang lagi, Bung Gofur. Kenapa sih kok Persib kalah terus? Solusinya apa? Supaya Persib bisa lebih baik. Baik, itu aja cukup, Bung Gofur. Cukup. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Persibmania atau bolamania yang ada di rumah, Anda bisa kontak kami di 0331 342 3938. Pada sore hari ini kita di acara Jurnal Media Sport membahas tentang kekalahan Persib Jember di laga home kompetisi divisi utama Liga Indonesia. Baik, nampaknya tadi Bung Adi ada penelpon yang masuk bahwasanya materi pemain yang pas-pasan. Kelihatannya memang dari pertandingan kemarin ketika menghadapi Perseka Metro secara postur, secara stamina kita namanya banyak pemain ini. Dari tim ini terlalu kalah jauh dari Perseka.
Menurut Anda gimana nih? Ini begini Bung, jadi saya jawab itu dari Telepon tadi, tadi ada dua penanya. Yang pertama, kenapa Persib itu kalah? Jawabannya sudah saya katakan tadi bahwa Persib itu kalah karena memang persiapannya mepet. Kedua, dananya minim. Yang ketiga, ketika mereka pulang dari Boa dan Gorontalo, mereka dengan fisik yang lelah. Jadi persiapan belum matang. Kemudian kalau ganti pemain, itu minimal nanti setelah tahap pertama selesai, persiapan pertama selesai, itu baru putaran pertama selesai, baru kita beli. Nah, masalahnya sekarang, apakah manajemen punya duit? Itu yang jadi pertanyaan. Dan saya pikir, saya katakan tadi, walaupun kita persiapannya mepet, kita ada waktu kira-kira 2-3 hari, minimal saya katakan Leksan harus memperbaiki kesalahan-kesalahan pemain. Seperti satu contoh, bahwa lini depan kurang bagus, lini depan kurang tajam, lini belakang sangat-sangat longgar ketika menjaga lawan. Artinya dia pakai back 3 bukan pakai flat 4. Dan yang ketiga, mereka harus memperkuat lini tengah. Dan jangan lupa bahwa pertahanan dan endurance mereka harus betul-betul kuat. Karena Bondowoso di luar bukan 2 kali bermain, 2 kali menang. Itu pun di kandang sendiri. Itu. Baik, sekali lagi buat pemirsa Bola Mania yang ada di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di nomor telepon 0331 342 3938. Kembali ke Bung Sabto. Nampaknya di manajemen kali ini sumber pendanaan sebelumnya mereka dapat dari mana kok berani-beraninya dari supporter mengambil alih manajemen untuk menghadapi kompetisi divisi utama yang terus terang memang perlu biaya yang besar dan yang ya. Baik, Bung Aris. Secara umum mengolah sepak bola di Indonesia membutuhkan dana yang besar, itu pasti. Kembali lagi ke Persib, perlu kita ketahui secara historis. 10-11 tahun yang lalu, Persib bisa dikatakan menjadi raja di Jawa Timur. Bisa sampai ke pendanaan, ke pemain, itu pun tidak ada masalah. Secara regulasi divisi utama untuk tahun ini. Baik, disimpan dulu Bung Sabto, nampaknya ada telepon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Dari mana, Bung? Dari Rohim, Pak. Rohim, di mana Bung Rohim? Di Sukoharjo. Iya, silakan Bung Rohim. Oh ya, ini saya mau menanggapi pemain Persib ini, Pak. Iya, silakan. Saya rasa dari belakang sampai depan itu memang kurang bagus itu. Kurang semangat. Sebetulnya bisa waktu main sama itu kemarin itu. Cuma kurang semangat juang aja. Iya. Ya, gitu Pak. Mungkin harapan Anda untuk nanti putaran kedua harus gantilah pemain depannya itu. Beli pemain lagi gitu ya. Oh iya, harus itu. Soalnya saya fan berat Persib ya. Ya, Persib mania sejati ini. Betul. Baik, terima kasih Bung Rohim di Sukoharjo. Iya. Ya, namanya ini rata-rata dari Persib mania Bung Sabto materi pemain. Padahal materi pemain identik dengan dana ini ya. Iya, otomatis Bung Aris. Jadi secara umum pendanaan menjadi sesuatu yang masalah krusial di Indonesia, baik ISL ataupun divisi utama. Regulasi di divisi utama tahun 14 ini untuk seluruh divisi utama 64 tim yang bertanding bisa diperbolehkan mengambil pemain asing 2 maksimal. Itu regulasi yang terakhir dari divisi utama untuk tahun 2014. Kembali lagi ke materi, kita lihat yang kemarin Persikam Malang Metro, kita lihat di belakang 4-2-3-1. Secara umum, pemain yang ada di depan, pemain yang sudah berpengalaman seperti Firjan, Nilo, Rofik, Singgi, dan Ibnu Zuhada, ini pemain-pemain yang istilahnya sudah senior. Kalau kita mau merunut kepada pemain cadangan ataupun lapis kedua, itu jaraknya terlalu jauh. Sehingga di sini kesulitan begitu Santoso pribadi memberikan kesempatan kepada pemain pengganti, sementara pemain senior yang karena udah recovery kemarin belum maksimal, sehingga belum bisa, karena jarak antara pemain senior dengan pemain pengganti, katakanlah line up dengan pemain cadangan, itu terlalu jauh. Tapi ini tidak akan terlihat pada saat Persib 10-11 tahun yang lalu. Kita lihat seperti itu, sehingga terus terang, siapapun, terus terang saya membaca kemarin di stadion di mana, secara umum, siapapun pelatihnya sulit untuk membentuk Persib menjadi sesuatu yang ke depan. Solusinya adalah pendanaan.
pendanaan berhubungan dengan daripada materi pemain. Tetapi transfer window yang akan dilakukan sekarang akan kesulitan. Kalau kita mau membentuk Persib secara keseluruhan, 40%, 50% mau diganti secara kesulitan. Karena transfer window-nya juga belum dimulai, Bung. Sehingga pentransferan kedua untuk pemain melalui divisi utama akan ada jadwal sekitar di pertengahan. Itu yang menjadi kendala. Tetapi yang lebih prihatin terus terang secara umum saya katakan, dari 64 tim yang bertanding nanti di divisi utama, Jember memasuki posisi ke grup 7 dengan 7 tim, berarti kita bermain 6 home, 6 away. Secara umum nanti regulasi yang terakhir adalah dari 64 kita ciutkan 32 yang berhak mengikuti divisi utama. Begitu parahnya nanti kalau Jember sendiri tidak bisa minimal katakanlah di ring grup 7, minimal kalau kita mau aman, kita harus menduduki peringkat ketiga. Kalau tidak ingin terlempar di divisi utama tahun 2015. Ini salah satu kendala juga, Bung Aris. Nampaknya di grup 7 ini secara klasemen sementara Persib ada di juru kunci. Ya, ini yang tentunya rawan degradasi. Namanya dari grup 7 diambil 7 pemain. Bung Ade sendiri gimana nih, Bung? Ini kan posisi yang rawan sebenarnya dengan materi pas-pasan. Ini begini, Bung. Jadi memang dikatakan tadi bahwa untuk mengolah sepak bola tim, itu kita perlukan M3, yaitu materi. Materi kita pas-pasan. Kemudian money kita pas-pasan. Kalau kita karena divisi utama dan profesional, itu kita tidak bisa bantuan Dikoni. Kemudian yang ketiga adalah mengenai material, money dan manusianya. Nah, sekarang permasalahannya ketika Persib dibentuk, pemain-pemain ini hasil rekrutmen pelatih atau siapa lagi? Dan kalau ini pemain ini tetap diteruskan, kalau tidak ada pergantian pemain, saya pikir saya tidak mendoakan, mudah-mudahan tetap, tapi kalau tetap begini terus, mungkin kita akan jeblok ke divisi 1. Artinya ketika mereka sudah 4 kali, perlu pembenahan yang betul-betul efektif. Artinya Santoso betul-betul memasang pemain yang 2 kali 4 yang punya semangat tinggi. Karena bisa lihat bahwa di Persib ini ada tadi kata 60% pemain muda, 40% pemain tua. Artinya pemain-pemain tua ini skill bagus, leader bagus, tetapi ketika bermain 2 kali 40 mereka tidak mampu. Si muda bagus 2 kali 45, tetapi ketika mereka bermain mereka hanya mengandalkan pola long passing. Artinya belum bola yang bagus dari kaki ke kaki, tetapi lapangan stadion tidak untuk bisa tidak memenuhi syarat. Ini jadi juga kendala. Jadi banyak problem yang bagaimana Persib ini bisa maju, itu pun harus semua pihak harus bekerja sama, bersatu padu untuk meniatkan supaya kita tidak jeblok ke divisi 1 itu, Bu. Baik, sekali lagi buat pemirsa di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di nomor 0331 342 3938. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang di Jurnal Media Sport tentunya setelah yang satu ini.
saya Habibi. Dan saya Devina. Jangan lupa saksikan Lam Salam setiap hari Selasa dan Kamis Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. hanya di Media TV. Kebanggaan Wong Jember. Jangan lupa. Yes. Nah, cek kelopai lam salam tayo. Mata adalah jendela dunia. Baik. Baik pemirsa, tentunya Anda masih di acara Jurnal Media Sport yang pada sore hari ini membahas kekalahan tentang Persib Jember 3-0 di laga home pertama kompetisi divisi utama Liga Indonesia. Baik, nampaknya buat penonton yang ada di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di nomor telepon 0331 342 3938 atau Anda bisa SMS di 08560 888 1719. Baik, Bung Sabto, nampaknya di tahun ini saya melihat tim Persib Jember ini cukup rawan sekali untuk terdegradasi ke divisi 1 dengan persiapan yang compang-camping dan tentunya tidak didukung dana yang cukup karena memang di kompetisi divisi utama memang murni profesional, nggak ada sumber APBD, jadi memang manajemen dituntut untuk kreatif mencari dana, sumber pendanaan untuk bisa mengarungi secara setahun penuh. Kira-kira ini kalau misalnya terdegradasi, apakah nggak suatu hal yang tragis karena sudah merintis bertahun-tahun, begitu berada di divisi utama dengan persiapan yang minim, akhirnya turun lagi, kan sayang. Seperti tadi saya sampaikan, Bung Aris, bahwa sangat prihatin melihat kondisi Persib yang sekarang. Kita akui bahwa kalau kita membedakan 10-11 tahun yang lalu, bisa kita bedakan bahwa Persib tetap bertengger di divisi utama dan menjadi suatu ikon Jember. Istilahnya dulu terkenal dengan macan sangar. Dulu begitu sulitnya tim-tim luar itu mengalahkan Persib Jember di kandang kita, Bung Aris. Sehingga dengan kondisi yang sekarang, melihat regulasi dari beberapa alternatif, terus terang regulasi daripada PSSI adalah tahun 15 dan tahun 16-17 akan ada sistem dari 64 tim yang sekarang dibagi dari 8 pool. Kebetulan Jember masuk grup 7 dan salah satu grup 7 yang berisi daripada 7 kesebelasan. Yang lainnya 8, Bung. Nah, kondisi inilah yang sangat prihatin. Dalam arti gini, bermain sudah 3 kali, tapi kita minus 3. Nah, kalau kita merunut daripada regulasi itu tadi, akan turun tahun 15 kalau memang ini menjadi satu regulasi yang pasti daripada PSSI, kita minimal peringkat 3, paling jelek peringkat 4. Kalau tidak bisa mencapai itu di 9 pertandingan lagi, Bung Aris, ya otomatis secara standar daripada PSSI kita otomatis turun dengan sendirinya dan kita masuk ke divisi 1. Itu artinya apa? Dari grup 7 ini yang dibuang, turun itu hanya 1 tim. Jadi dari 7 kita berkompetisi, yang dibuang nanti 1 tim untuk turun ke divisi 1. Nah, itu begitu. Jadi gini, Bung, seperti yang tadi Bung Aris katakan, ada 1 atau 2 atau 3. Regulasi yang terakhir adalah akan dicuutkan menjadi 32. Itu artinya apa? Peringkat 4 kali 8, tadi kan 8 pool. Itu yang tetap bertengger di posisi divisi utama untuk tahun 2015. Tetapi masalah degradasi masih dalam wacana, Bung Aris. Masih akan digodok di meeting komite daripada PSSI Pusat. Di sini akan digodok menjadi 32. Itu tetapi tahun 15, 16, 17 masih itu dipilah. Nah, tetapi secara umum untuk menjaga amannya Persib untuk kedepannya, kalau regulasi ini dipakai
kita harus peringkat ketiga, sekedar menjaga amannya. Tetapi kalau nanti peringkat satu yang istilahnya hanya satu tim, mungkin kita bisa bertengger di divisi utama. Untuk menjaga alternatif terjelek, kalau kita nanti turun di divisi satu, berarti kita akan ikut Liga Nusantara. Liga Nusantara artinya apa? Penggabungan sistem divisi 1, divisi 2, divisi 3 itu akan digodok, digadukan menjadi Liga Nusantara yang salah satunya sekarang diikuti oleh tim Jember lainnya adalah Jember United, Bung Aris. Itu yang perlu menjadi garis bawah tentang degradasi. Ya, dan tentunya buat pecinta Persibmania tentunya tidak ingin kesebelasan kebanggaannya turun kembali ke amatir, Liga betul, Amatir. Betul, Ya. betul. Begini Bung Adi, nampaknya apakah nggak ada sedikit anak tiri anak emas ini di pembinaan sepak bola di Jember? Kalau kita perhatikan Jember United yang baru dipersiapkan langsung disupport habis-habisan, kemungkinan apakah ini bukan satu pengecualian, Bung Adi? Gimana menurut Anda? Ini begini Bung, jadi pertanyaan panjenengan itu pertanyaan non teknis. Artinya begini, jadi saya pikir perlu digarisbawahi bahwa divisi utama saya katakan tadi sudah bersifat semi profesional. Sedang JU itu ada klub amatir yang ke divisi 1. Artinya ketika mereka ada pendanaan, mereka bisa menyusui di APBD atau di KONI. Sedang Persib tidak bisa nyusul lagi di APBD karena mereka sudah lama. Nah, tetapi itu pun tidak menutup kemungkinan itu kalau misalnya ketua pengcapnya ada berbaiklah dengan tim divisi utama ini yang sudah hampir 12 tahun mereka berkiprah, masuk sih digonong terus. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, itu pada kepedulian. Kepedulian siapa saja termasuk pengusaha. Artinya bahwa manajemen Persib ini diperlukan seorang yang pengusaha yang gila bola dan gelem buang duit. Kalau tidak akan selamanya. Mungkin hanya pertarungan secara tidak bagus. Dan saya pikir untuk hari ini dan selanjutnya saya katakan di pelatih dan manajemen mereka jangan berputus asa karena masih ada 4 sampai berapa? 12 ada 9 kali pertandingan. Artinya 9 kali pertandingan mereka betul-betul menyiapkan kondisi fisik. Dan yang kedua mereka betul-betul mereka jangan sampai kalah di kandang sendiri. Seri berarti kita menambah beban nilai kita rendah. Kalah, kita tambah jeblok. Oleh karena itu, ketika mereka main di kandang lawan, minimal mereka harus meraih poin. Anda bisa tahu, Persiwangi, tahu betul Anda, Persiwangi dengan tim nasional U19 mereka bisa 1-1. Kemudian Persekam baru mengalahkan tim. Kemudian Persibo yang dengan sedikit melesat sekali, mereka menggunakan pemain asing. Jember tidak mampu menggunakan pemain asing karena mereka betul-betul tidak punya duit. Dan juga Gorontalo, ini pun Gorontalo sebenarnya kesebelasan divisi utama yang kadang-kadang naik turun. Tetapi ketika wali kotanya mereka menang, mereka langsung kasih bonus dan akhirnya mereka bisa mental naik. Dan sekarang di sini adalah bagaimana kesiapan mental pemain Persib dan manajemen untuk menjalani fase-fase yang sangat krusial sekali. Dikatakan dengan Bung Seto tadi bahwa kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jeblok turun drastis, Mas. Jadi betapa malunya masyarakat Jember dan betapa malunya pejabat di sini. Itu Bung yang saya. Baik, sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah Bola Mania, Anda bisa bergabung di acara kami di nomor telepon 0331 342 3938. Baik, kembali Bung Sabto. Nampaknya kali ini tim Persib Jember ini memang betul-betul mati segan, hidup gak mau ini. Iya. Sepertinya kayak gitu ini. Iya. Mau lanjut tapi dana ini maju kena mundur kena. Iya, betul. Jadi gini, secara umum yang dikatakan Bung Aris, kondisi Persib kalau kita mau fair, memang seperti itu. Katakanlah kita mau ikut dengan kondisi seperti ini. Tidak ikut pun akan kita denda dengan PSSI pusat karena kita udah termasuk salah satu dari 64 tim yang lolos verifikasi untuk divisi utama. Baik pendanaan ataupun apa pada saat verifikasi, Bung. Tetapi kembali lagi, semua muara ini adalah bagaimana membentuk tim sepak bola, baik Persib, Persebaya atau Persema Malang katakanlah sebagai contoh, itu kembali kepada dana. Bagaimana pihak manajemen dalam hal ini yang tidak boleh diambilkan dari dana APBD, bagaimana Persib bisa dijual, Bung? Nah, kalau Persib tidak bisa dijual dalam arti tidak bisa menarik investor masuk ke sini
untuk memberikan semacam logo di kaosnya. Kalau tim kita masih seperti ini, sampai hari ini yang seperti yang tadi saya katakan, materi Persikap kemarin yang tanggal 23 itu yang masih seperti itu, terus terang sulit untuk menarik daripada peminat atau penggila bola. Karena istilahnya Persib terus terang sampai sekarang belum bisa dijual, Bung. Itu salah satu kendala dari manajemen, baik manajemen dari Pak Fani, dari kalau tidak salah dari Telkomsel, itu cuma kesulitan. Seperti beda dengan yang JU, yang memang tidak berarti dia anak emaskan ataupun apa. JU dalam koridor ini adalah boleh menggunakan dana APBD karena dia masuk kasta amatir. Tapi Jember masuk kasta di profesional. Ini salah satu yang membedakan daripada kemampuan daripada Persid ataupun tim-tim yang lain. Terus terang, Persewangi, Persibo, Persikap, tim-tim yang sudah disiapkan. Perlu kita catatan, dari segi usia, pemain-pemain Jember bisa dikatakan uzur untuk pemain sepak bola, Bung. Tetapi kalau track record daripada Persikam, Kabupaten Malang, itu ada pemain-pemain usia 21. Mereka usia-usia yang dipersiapkan justru untuk Porprov. Ini yang perlu disikapi. Pemain muda di sini memang benar-benar digerakkan oleh Kabupaten Malang karena di sana ada Arema, ada Persema, dan punya Persekam. Itu adalah tim Malang yang juniornya. Nah, kembali lagi pada Persid adalah materi yang seperti yang sekarang. Terus terang, kalau kita mau fair, sebetulnya jenjang antara pemain utama dengan pemain cadangan terlalu jauh, Bu. Sehingga pada saat tim cadangan dimasukkan untuk mengganti pemain-pemain utama, ringnya terlalu jauh. Sehingga istilahnya kemarin dengan adanya 3 gol, itu kan pemain belakang benar-benar kurang bisa menutup ataupun banyak pemain-pemain yang muda, kurang berpengalaman. Perlu diingat, pemain kompetisi divisi utama, kompetisi yang sangat melelahkan, membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan pengalaman. Mungkin adik-adik kita yang pemain-pemain junior, semangat inilah yang perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya dibutuhkan fisik, tapi pengalaman bertanding. Karena ingat, kompetisi divisi utama pertandingan yang sangat panjang, Bu. Butuh mental yang kuat untuk menghadapi ini semua. Minimal untuk mempertahankan bagaimana Persid terus terang kita ada di sini berbicara bagaimana minimal lah. Kalau memang tidak bisa naik di ESL, minimal bertahan di divisi utama. Demikian, Bung. Ya, tentunya itu bukan harapan dari pecinta bola di Jember, bahwasanya Persid harus tetap berada di divisi utama. Baik pemirsa, Anda bisa bergabung dengan kami di nomor telepon 0317-342-3938. Dan kita akan kembali nanti di segmen terakhir, tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita sudah masuk di segmen yang terakhir di acara Jurnal Media Sport pada sore hari ini. Bung Sabto, mungkin saran Anda untuk Persid Jember ini untuk biar bisa bertahan di divisi utama itu? Ya, secara umum saran untuk Persid, secara umum saran untuk Persid secara keseluruhan adalah bagaimana pihak manajemen, baik dari urusan kepengurusan, pelatih ataupun tenaga-tenaga di situ secara Persid dan pemain yang ada di Persid sekarang itu menyatukan visi, Bu. Kondisi apapun, apa yang terjadi yang sekarang, bagaimana pihak manajemen memompa pemain Persid minimal lah untuk tahun ini bertahan di divisi utama. Secara umum itu, Bu, yang perlu saya sampaikan. Ya. Mungkin dari Bung Ade untuk saran dan mungkin ini ada sesuatu yang perlu dimaknai dan dipahami oleh seluruh manajer maupun pecinta bola bahwa harapan yang pertama, jangan mereka putus asa. Mereka harus tingkatkan motivasi dan kapasitasnya, pertandingan masih jauh. Yang kedua, bahwa semua pecinta bola, baik pejabat maupun non-pejabat, mereka harus membuka mata telinga. Bahwa kita sekarang disibukkan dengan bagaimana Persid yang sekarang agak
sangat-sangat memprihatinkan. Artinya mereka perlu sport, perlu dana, perlu lapangannya bagus, dan perlu segalanya. Yang ketiga, ketika kita kalah, janganlah kita mencaci mereka, berikan mereka motivasi agar mereka bisa bangkit kembali. Walaupun bagaimana juga, Persib. Itu harapan saya. Mudah-mudahan mereka bisa tercapai. Itu mudah-mudahan begitu ya. Iya. Baik, pemirsa Bola Mania, demikian acara Jurnal Media Sport pada sore hari ini. Akhirnya saya Aris Bawono bersama rekan Adi Haryanto dan Bung Sabto mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa pada sore hari ini, dan tentunya kita akan hadir kembali menjelang pertandingan menghadapi Persibo Bondowoso yang akan digelar nanti tanggal 4 Mei 2014 di Stadion Noto Hadinegoro Jember. Jangan lupa buat Persib Mania untuk pertandingan laga home berikutnya tanggal 4 Mei di Stadion Noto Hadinegoro menghadapi Persibo Bondowoso. Akhirnya saya undur diri, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.